Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita rendahkan hati kita pagi hari ini, kita bawa segala pujian hormat kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, buat apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami menyembah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Oh, bab Tuhan baik. Oh, bab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, bab Tuhan baik. Oh, bab Tuhan baik. Oh, bab Tuhan baik. Engkau Tuhan yang baik, bab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami aturkan, kami sembah Yesus, kami rendahkan hati menyembah. Terima kasih Yesus, kami sembah
Engkau Allah yang kudus, terpuji namamu, haleluya. Saat ku masuk hadirat-Mu, kami merendahkan diri, tersungkur di bawah kaki-Mu, menyembah. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, layak kami menyembah, layak kami agungkan, beri. Terpuji namamu, terpuji namamu Yesus, Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami muliakan Kau Tuhan. Kau Allah yang layak kami tinggikan. Segala lidah mengaku, segala lutut berteduh, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Segala pujian, segala syukur kami naikkan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau Allah yang layak ditinggikan. Segala pujian dan hormat kami tinggikan Kau Yesus, kami sembah. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Katakan segala pujian dan hormat
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kami menyembah, kami agungkan Tuhan, kami tinggikan. Kaulah karya terbesar dalam hidup kami, pengorbananmu selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kumiliki, kasih-Mu yang terindah, arti yang mulia hanya ku temukan di dalam-Mu. Yesusku, segala pujian, segala hormat, segala syukur layak kami tinggikan. Haleluya. Segala kemuliaan, segala keagungan, Kaulah Tuhan yang layak disembah, layak dimuliakan. Terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya Rohku, buat kasih-Mu yang terindah buat hidup kami Tuhan. Kaulah Yesus, Allah yang layak kami sembah. Kami merendahkan hati, kami sembah Kau Yesus, kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan. Karya terindah dalam hidup kami, pengorbanan-Mu Tuhan
yang selamatkan kami. Terima kasih Yesus, Kaulah harta yang tak ternilai yang kami miliki dan ku hargai. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Kaulah karya terbesar dalam hidup ini, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
kami kagumi Engkau Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, Engkau Yesus kami kagumi, belum pernah ada kasih seperti-Mu Yesus. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Belum ada kasih seperti-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Belum ada kasih seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Belum pernah ada kasih seperti ini, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Ya Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Katakan, belum pernah ada kasih di dunia ini seperti-Mu Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, tak akan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi,
tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Yesus, kasih-Mu tiada duanya. Kau kami kagumi, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kasih-Mu Tuhan tiada duanya. Haleluya, haleluya Yesus. Kaulah Tuhan yang layak disembah, Kaulah Tuhan yang layak diagungkan. Segala lidah mengaku Kau Yesus. Kasih-Mu belum pernah kami rasakan seperti kasih di dunia ini. Ya Yesus, Kau Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Layak kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami Yesus. Haleluya Yesus. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Yesus.
Kami mau selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Kau lawat setiap kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau Allah yang setia Tuhan, yang selalu Tuhan ada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau lebih dalam lagi Tuhan, memberkati kami Tuhan melalui Tuhan renungan pagi hari ini Tuhan. Kau pakai Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang melayani Tuhan dalam perenungan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya. Amin. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Yomi buat puji-pujiannya. Hari saudaraku kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan buat anugerah-Mu yang ajaib dan kami, buat berkat-berkat-Mu yang baru yang Tuhan senantiasa berikan setiap hari. Untuk kasih setia Tuhan yang juga selalu baru setiap hari. Dan pagi ini kami ada di dalam persekutuan doa pagi kami. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan membacakannya untuk kita. Ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Angin Ribut Diredahkan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, saya akan menceritakan sedikit tentang Markus ini, Injil Markus. Ada 4 kitab Injil yang memberitakan kabar baik tentang Allah di dalam Yesus. Tetapi Matius, Markus, dan Lukas yang serupa satu sama lain, sehingga dapat ditempatkan dalam 3 lajur yang sejalan dan dirangkum dengan sekilas pandang saja. Karena itulah ketiga kitab Injil ini disebut Injil Sinoptik.
Ya, diturunkan dari kata Yunani, elipsis, artinya sekilas pandang. Injil Markus merupakan kitab yang singkat berisi permulaan Injil tentang Yesus. Banyak pakar yang menganggap kitab Markus sebagai kitab yang ditulis paling awal dari antara kitab-kitab Injil lainnya. Walaupun tidak dicantumkan siapa penulisnya, gereja mula-mula sepakat bahwa Yohanes Markus adalah penulisnya. Ya, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Rasul Petrus. Ia menulisnya di Roma untuk orang Kristen yang percaya sekitar tahun 50 sampai dengan 60 Masehi. Injil Markus ini lebih pendek dan dianggap Injil tertua serta terkesan narasinya terburu-buru. Tujuan utamanya untuk menjadi rujukan iman dalam menghadapi penderitaan yang dialami jemaat mula-mula. Injil Markus banyak berkisah tentang mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi mujizat yang terbesar dialami oleh prajurit Roma yang melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib sambil berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Ini kita dapat dari Markus 15, pasal 15-39. Hal menarik dari Injil Markus adalah Tuhan Yesus selalu melarang orang-orang, bahkan roh jahat yang dikalahkannya, untuk menceritakan siapa dirinya dan yang dilakukannya. Baru pada akhir uraiannya ditampilkan siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Ada yang berpendapat hal ini sengaja ditampilkan agar pembaca menemukan sendiri identitas Tuhan Yesus yang sesungguhnya sebagai anak Allah. Keberadaan sebagai anak Allah menekankan kepatuhannya untuk melakukan karya keselamatan Allah. Walaupun harus menghadapi penderitaan berat, namun berakhir dengan kemenangan sesuai dengan karya dan rencana keselamatan Allah. Dari sisi penulis, Markus berasal dari Yerusalem dan diperkirakan dibaptis oleh Petrus. Bersama dengan Barnabas pamannya, Markus menjadi rekan sepelainan Paulus dalam perjalanan pertama dari misinya. Namun hidup dan pelayanannya lebih banyak bersama dengan Petrus dan menjadi juru bicara atau penerjemah dalam pekabaran Injil. Markus merekam seluruh perkataan Petrus dalam pelayanannya dan setelah Petrus wafat, dia kemudian menulis kitab ini. Demikian jelas tentang Markus, Ibu. Nah, kita masuk dalam renungan ini. Saya memberi tema mengatasi pergumulan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah pilihan, ya. Hidup adalah tantangan, hidup adalah pergumulan. Tema mengatasi pergumulan hidup. Pada ayat ke-35 dikatakan hari itu ketika Yesus mengajar berada di tepi danau Galilea, ia mengajar seharian sampai petang. Nah, sebenarnya petang adalah waktu beristirahat. Tetapi Yesus mengajak, ya, marilah kita bertolak ke seberang. Saat itu mereka berada di Kapernaum, dan seberang yang masuk itu adalah kota-kota yang ada di seberang Kapernaum. Ada beberapa tempat, ya, tapi kalau melihat dari pasal 5 ini, tujuan mereka adalah di Gerasa. Gerasa. Kenapa mereka ke sana? Yesus tahu ada jiwa yang harus dilayani. Kalau pasal 5, Yesus mengusir roh jahat dari komunitas. Jadi perjalanan tidak ada persiapan yang khusus. Tiba-tiba terus marilah kita bertolak ke belakang. Padahal Yesus itu mungkin secara manusia capek, ya, sehingga dikatakan nanti dia tidur di perahu.
Nah, perjalanan ini dirancang dan ditentukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan perahu yang sama saat Yesus mengajar akan membawa Yesus untuk pelayanan berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini pada ayat Markus 4 ayat 1-34 ini, pengajarnya Yesus dengan menggunakan metode perumpamaan dimulai dari Markus 4 ayat 1-34. Dan orang mendatangi Yesus untuk mendengarkan pengajarannya di tepi danau dan dia berada di perahu yang sedang berlabuh. Dengan perahu itu mereka bertolak ke seberang. Pada ayat 7 dikatakan di tengah perjalanan, dikatakan 37, lalu mengamuklah angin topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Nah, di sini dikatakan tiba-tiba angin ya, menerjang mereka. Kita tahu bahwa sebagian murid Yesus itu adalah nelayan, ya. Dan mungkin angin, topan, badai itu sudah biasa mereka alami. Ya. Dan tetapi saat itu mereka sangat ketakutan. Dan mereka membangunkan Yesus. Mereka datang kepada Yesus, menyembah Yesus yang ada di buritan, dan membangunkan Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, yang berjalan bersama Yesus, atau bersama dengan hidup bersama dengan Yesus, bukan berarti segala sesuatu yang berjalan mulus. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan, tidak ada rasa takut dan khawatir. Semuanya ada, tapi bersama Yesus kita mendapat solusi, dapat teknologi, dapat pertolongan. Nah, ada kalanya kita seperti dibiarkan berjuang sendiri. Misalnya pada saat itu Yesus katakan sedang tidur. Seakan-akan Yesus tidak peduli. Yesus tidur pada saat itu. Ya. Kalau pada saat itu kita melihat cara kemanusiaan Yesus, tapi Yesus merasa letih, ya, harian mengajar dari pagi sampai petang, pasti dia merasa letih, dan dia juga perlu istirahat. Murid-murid membangunkan Yesus dengan pertanyaan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, kalau saat itu saya bayangin pasti ada suatu ketakutan dan kekhawatiran dari murid-murid, ya. Ada mengalami topan yang pada saat itu melanda perahu mereka. Mungkin kalau saat ini kita dibilang mungkin begitu stres, ya. Mereka udah berusaha, ya, bagaimana caranya mengendalikan perahu, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya mereka datang kepada Yesus. Nah, Yesus itu berada di buritan kapal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita membuat Yesus itu berada di belakang. Nah, kita tempatkan diri kita di depan. Padahal kita adalah manusia yang lemah. Dan kita butuh Yesus berjalan di depan untuk memimpin kehidupan kita. Dalam ketakutan itu mereka datang. Kita juga ya dalam ketakutan, kita mengalami hal takut yang luar biasa. Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Itu dikatakan kembali. Immanuel itu bukan hanya Tuhan beserta kita. Bukan hanya Tuhan ada di kiri kita. Bukan hanya Tuhan ada di kanan kita. Bukan hanya Tuhan ada di depan kita. Tetapi Tuhan ada di dalam hidup kita. Pada ayat 9 dikatakan Yesus menghadiri angin. Katanya, diam, tenanglah. Angin itu reda, danau menjadi teduh. Sini Yesus mendemonstrasikan kuasanya.
ternyata Yesus juga berkuasa atas alam. Alam tunduk pada perkataan Yesus. Dan pada ayat ke-40, Yesus ini menegur murid-muridnya. Ya. Dikatakannya bahwa mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini Yesus menegur murid-muridnya. Murid-murid ini selalu bersama-sama Yesus, melihat apa yang Yesus berbuat, melihat bahkan mengalami juga kuasa Yesus dalam perjalanan mereka bersama-sama melayani dan Yesus ya. Banyak mujizat yang dialami. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada ayat ke-41 mereka mengatakan bahwa siapa gerangan orang ini sehingga angin dan darat bergerak kepadanya. Ya, peristiwa ini membuat atau menghasilkan suatu pengakuan murid yang menyadari, sadar, sesadar-sadarnya Yesus punya otoritas atas bukan hanya angin, bukan hanya badai, tapi atas kehidupan mereka. Yesus mengizinkan ini terjadi agar kehidupan rohani murid-muridnya semakin meningkat dan juga kehidupan kita. Ketika kita mengalami banyak proses dalam hidup ini, mungkin angin, badai, topan, pergumulan, tantangan semuanya, ini agar kehidupan rohani kita semakin meningkat. Kita bisa terus naik ke lebih tinggi, naik kelas. Itu yang saya sudah Tuhan. Jadi bacaan hari ini adalah mana yang pertama ketika kita mengalami pergumulan hidup kita datang kepada Yesus. Yang kedua kita beriman pada Yesus, iman dan pengharapan kita hanya kepada Yesus. Yang ketiga adalah selalu ada mujizat. Mujizat itu terjadi untuk kita yang beriman kepada Yesus dan meletakkan pengharapan kita kepada Yesus. Banyak masalah kehidupan yang terjadi hanya dapat diselesaikan jika kita mengandalkan Yesus dalam hidup ini, bukan kepada yang lain. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mohon kita dalam Markus 4 ayat 35-41. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman pagi ini. Mengajarkan kepada kami bahwa apapun yang sedang kami hadapi, mungkin saat ini kami berada di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan kehidupan ini yang begitu banyak tantangan, pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Tapi kami mau datang kepadamu, Tuhan Yesus. Kami tahu iman dan pengharapan kami hanya kepadamu, dan Engkau akan menyediakan pertolongan, solusi, dan mujizat itu terjadi dulu, sekarang, bahkan. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Engkau akan menyatakan kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami rindu untuk dapat melakukannya dengan setia. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang selalu menjadi penghibur dan penolong dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Pak Yoming, terima kasih Ibu Lisa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satukan hati berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Dari Markus pasal 4 ayat 35. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh belajar lagi pagi hari ini lewat firman-Mu bahwa kami percaya Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun kami belum mendapat jawaban apapun dari pergumulan kami Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau selalu baik, Engkau selalu mendengar segala doa kami Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar sistem imigrasi di Indonesia dapat diubah total karena banyak investor dan turis mengeluhkan kesulitan mendapatkan izin tinggal. Juga sistem imigrasi masih sangat mengatur dan mengontrol, seharusnya memudahkan dan melayani. Bapa, biarlah Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan, Allah yang selalu memberi hikmat kepada para pemimpin di negara kami Tuhan, khususnya para menteri-menteri yang menangani perizinan untuk imigrasi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan para menteri Tuhan, menteri imigrasi ini Tuhan, sehingga pengaturan semakin hari semakin lebih baik lagi untuk bangsa dan negara kami Indonesia, sehingga investor yang datang dan turis-turis yang datang Tuhan tidak mengalami kesulitan Tuhan untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk penyelesaian jalur Trans Papua yang direncanakan sepanjang 3.462 km dari utara hingga selatan Papua, guna memudahkan pendistribusian aktivitas ekonomi masyarakat karena menghubungkan dua provinsi sekaligus kota, distrik, dan daerah yang terisolasi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, jalur-jalur Trans Papua yang direncanakan ini Tuhan, Kau berikan kemudahan, Kau berikan kelancaran, terlebih lagi Tuhan Kau berikan dana-dana yang dibutuhkan untuk perluasan dan kemajuan negeri Papua ini Tuhan, sehingga masyarakat di sana bisa mengalami kemudahan dan kemajuan yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan kami percaya nyata atas bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Hari demi hari kemajuan kami boleh melihat negeri Papua ini Tuhan semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin terbukti damai sejahtera Tuhan kami lepaskan di negeri Papua ini Bapa, sehingga dijauhkan dari segala kerusuhan ataupun permusuhan di antara para masyarakat di sana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan mendengar segala doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lisa, terima kasih Bu Lena. Kita percaya musim mungkin selalu berganti, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih Tuhan selalu abadi. Haleluya, kita angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Terima kasih Pak Yoming atas puji-pujiannya dan Ibu Lisa atas sharing firman Tuhannya. Bapak Ibu, mari kita bersatu kembali bersepakat di dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami menyatukan hati kami Bapa untuk bersepakat berdoa untuk negara kami yang akan menghadapi pemilu pada tahun 2024. Ya Tuhan, kami mohon luputkanlah negara Indonesia dari perpecahan akibat pemilu, mengingat pemilu dalam 10 tahun terakhir tampak berpotensi menimbulkan perpecahan. Karena semua pihak merasa berhak melakukan apapun untuk memenangkan pemilu. Ya Bapa, kami bawa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, negara kami ada dalam perlindungan-Mu. Semua yang terjadi sepengetahuan-Mu Tuhan. Pagi ini Bapa, kami bersepakat memohon kepadamu, kiranya Engkau Allah yang penuh kuasa, memberikan kedamaian, memberikan kesatuan hati menjelang pemilu ini. Kiranya Tuhan
Tuhan, Engkau memberi hati yang penuh damai, hati yang peduli untuk kemajuan bangsa ini kepada para elit politik, sehingga mereka mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau kepentingan pribadi. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, kiranya hikmat marifat daripada Tuhan menyertai Presiden kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami berdoa agar Presiden Jokowi selalu baik-baik saja dan penuh hikmat dalam menjalankan pemerintahan hingga selesai pada tahun 2024. Jauhkanlah daripadanya pejabat serigala berbulu domba yang menjadi duri dalam daging di kabinet. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dan perlindungan-Mu selalu ada untuk Bapak Jokowi. Engkau membentenginya dari segala hal yang jahat ya Bapak, sehingga Bapak Presiden dapat menyelesaikan tugasnya, memimpin negara kami hingga selesai pada tahun 2024. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas kasih-Mu kepada bangsa kami, kepada Bapak Presiden kami, kepada negara kami yang sudah Tuhan Engkau lindungi dari segala hal yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Kami panjatkan doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Bu Ivi. Halo Bu Ivi. Bu Ivi, halo. Dibuka Bu, audionya Bu. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu. Ya, Halo? silakan. Ya, Bu Ivi silakan. Saya nggak buka videonya ya Iya, Pak. nggak apa-apa. Silakan. Dari kesimpulan yang kita baca, disampaikan tadi Ibu Lisa, mungkin ada hal yang saya titik beratkan di dalam iman dan pengharapan gitu pada saat murid-murid Tuhan Yesus merasakan angin ribut dan merasakan ketakutan seolah ditinggalkan. Kadang mungkin memang kita pernah atau merasakan hal yang sama gitu ya, di dalam penderitaan seolah Tuhan berdiam, Tuhan tidak ada di tengah pergumulan kita. Padahal sebenarnya Allah itu ada di dalam pergumulan kita, karena Allah adalah rekan dalam penderitaan bersama kita. Kemudian Tuhan tahu gitu apa perasaan yang sebenarnya kita alami, ketakutan di dalam setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Tuhan itu nggak 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 seperti apa yang ditakutkan seperti murid atau kita sebagai anak-anaknya, bahwa pengharapan itu selalu ada, selalu Tuhan berikan, dan Tuhan tidak akan pernah membuang atau membiarkan melepaskan kita sendiri, karena di dalam penderitaan itu sendiri sebenarnya yang membuat saya pernah mendengar gitu ya, bahwa Tuhan itu merasakan penderitaan kita lewat apa gitu. Pada saat dia disalibkan, dia dia ditinggalkan bekas lukanya dia di tangan gitu ya. Terus kemudian dia menunjukkan kembali ke beberapa muridnya bahwa tangannya terluka sebagai bukti bahwa dia ikut menderita. Saat di dunia dia melihat penderitaan kita, bukan dia diam gitu, tapi yang menyentuh hati saya bahwa pada saat Tuhan naik ke surga, dia membawa luka yang artinya bahwa dia bersama dengan kita itu membawa luka-luka kita ke dalam naik ke surga, untuk dia juga merasakan sebagai rekan sependeritaan, sehingga kita tidak perlu takut lagi bahwa kita merasa sendiri di dalam penderitaan itu. Walaupun kadang sampai kita berteriak di dalam doa, tapi ada saatnya Tuhan diam gitu. Sebagaimana pernah ada yang menyampaikan bahwa mungkin ilah lain di luar sana jauh lebih kuat, mereka merasa kuat gitu ya. Sementara mereka menuding bahwa Allah kita itu Allah yang lemah, karena di dalam kelemahannya dia disalib, orang melihat bahwa Allah kita itu Allah yang lemah, yang
meninggalkan kematian, walaupun mereka tidak menyadari bahwa Allah kita bangkit, tapi padahal tidak ada satupun Allah yang paham, memahami kita, sehingga Ia membawa luka kita karena kita berdosa, Dia mau menanggungnya dan membawa luka itu ke surga dan menunjukkan kepada anaknya sebagai bukti bahwa Ia adalah Allah yang menanggung penderitaan bersama dengan kita. Sehingga apapun yang kita rasakan, kita tetap merasa bahwa Tuhan itu adalah cantolan sandaran hidup yang paling utama di dalam kita. Karena di dalam Mazmur 59 ayat 9, Tuhan mengatakan bahwa sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukan semua yang telah kau daftarkan. Jadi apapun yang kita daftarkan di dalam setiap pergumulan, sekalipun Tuhan seolah tertidur atau diam gitu ya, padahal Tuhan tetap mendengar gitu ya, sampai Dia bilang, kita tuh daftarkan aja gitu. Tuhan ikut mendaftarkan semua penderitaan yang kita ungkapkan kepada Dia gitu. Jadi di dalam penderitaan kita itu, Allah bukan hanya menghibur di saat memang kita bisa melihat, mendengar hiburan Tuhan lewat firman-firman yang disampaikan. Allah juga memberikan solusi secara psikologis, secara rasional, tapi jauh lebih dari itu, bahwa di dalam penderitaan yang kita alami, bahwa kita harus belajar gitu dari apa yang ada di tengah kediamannya Tuhan. Kita tetap punya harapan dan iman gitu di tengah pengharapan itu. Itu aja yang jadi inti dari apa yang tadi saya dengar, sehingga kita bisa berkata bahwa di dalam penderitaan kita tetap moving forward with Him gitu ya. Jadi kita tetap tahu persis bahwa kita mengalami penderitaan, tapi Allah tetap ikut di dalam penderitaan itu, memikul beban yang kita tanggung bersama-sama Dia, sehingga terbukti di dalam Markus itu Allah membantu murid-muridnya untuk sekali Allah mengucapkan menghardik untuk angin diam, itu buat Allah sebenarnya, buat Yesus itu mudah gitu ya. Tapi bagaimana Allah ingin melihat respon kita di tengah-tengah penderitaan kita, apakah kita tetap mengandalkan Dia, tetap bersyukur, tetap mengucapkan bahwa ada Allah gitu loh yang menanggung penderitaan kita. Bahkan di dalam setiap doa-doa yang mungkin kita merasa tidak dijawab Tuhan, ternyata Tuhan itu melihat air mata kita. Bahkan Allah itu melis gitu loh, mendaftarkan setiap apa yang menjadi keluhan penderitaan, dan Allah ikut menangis saat kita juga menangis atas penderitaan yang kita alami di dunia itu. Akhir kata-kata mungkin mudah-mudahan menjadi berkat buat teman-teman semua. Amin. Amin. Makasih Bu Ivi atas kesimpulan firman Tuhan-nya. Ya, setiap orang Bapak Ibu pasti punya angin ributnya masing-masing ya. Ada yang angin ributnya tuh besar, bentuknya taufan, mungkin angin ributnya sedang, ada yang kecil gitu ya. Pasti setiap orang memiliki atau menghadapi angin ribut. Saya pernah mengalami angin ribut saat saya kena PHK tahun 98. Nah itu, ya angin ributnya itu besar sekali, sehingga bisa ngangkat AC, ngangkat alat-alat rumah tangga saya. Maksud saya, karena angin ribut tuh ekonominya ini, jadi AC dijual. Ya, mungkin apa aja yang dijual itu angin ribut yang ngangkat gitu. Nah itu, tahun 98 ya. Tahun 2008, ini 10 tahun kemudian, datang lagi angin ributnya. Ya, waktu itu hampir mengangkat rumah saya, angin ribut itu. Tapi Tuhan membantunya 2008. 2018, ya angin ributnya datang kepada sakit saya, ya. Saya di kateter dan kena ring, ya angin ribut datang lagi. Tapi satu hal yang kita yakin, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pada saat tadi dikatakan ada harapan yang bisa kita dapatkan. Pertolongannya tidak akan terlambat untuk menolong. Amin. Ya setiap orang pasti memiliki angin ribut dan Tuhan pasti akan membantunya. Ya, adakah yang bisa teman-teman yang ngalami atau Bapak Ibu ngalami angin ribut di dalam kehidupan Bapak Ibu dan Tuhan menolongnya? Yuk
Bapak Ibu boleh buka audionya, satu orang mungkin bisa bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan pada saat mengalami angin ribut. Silakan dibuka audionya, yang duluan aja siapa yuk yang mau bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan? Ada? Banyak, Pak. Oke, ya Ibu, coba kasih yang lain dulu Bu Shana ya. Iya, kasih yang lain aja. Kalau saya Ibu sih Shana, banyak Ibu banget Shana deh. mau banyak kesaksiannya. Iya, banyak. Oh, Yang lain deh, waduh. yang lain Iya, ya. Silakan, silakan. Ayo, yang lain nih yang belum pernah bersaksi siapa nih? Yuk. Nggak ada? Wah, semuanya belum pernah ngalami atau memang ngalami tapi takut? Semua baik-baik saja. Shalom Pak. berarti. Shalom Pak Kendi, pagi Iya Bu Lena, semuanya. silakan. Iya, saya mengalami angin ribut pada saat almarhum suami saya dipanggil pulang tahun 2000. Ya, waktu itu suami saya sakit stroke dan Tuhan menolong di dalam setiap kesusahan itu selama 3 minggu di rumah sakit. Tuhan kirimkan orang-orang yang mau beli asuransi pada saat itu. Luar biasa sekali pertolongan Tuhan, luar biasa banget yang saya alami. Dan ketika Tuhan panggil pulang, Tuhan juga menolong di dalam setiap pendidikan anak-anak saya, terutama yang bungsu ya. Pada saat itu kan masih SD kelas 6, mau naik SMP. Tuhan kirimkan donatur gitu, apa yang bisa memberikan beasiswa sampai anak saya SMA gitu selesai. Puji Tuhan sih pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kesulitan angin ribut yang saya alami. Di dalam kesendirian saya mengurus 3 orang anak yang masih sekolah, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya gitu. Di dalam pekerjaan asuransi ini Tuhan terus mengirimkan orang-orang yang membutuhkan. Pada saat itu kan lagi susah banget ya. Tahun 98 suami saya mengalami kerusuhan ya di Indonesia, tapi Tuhan nyata dalam pertolongannya Tuhan dalam kesulitan pekerjaan saya di asuransi yang saya mulai tahun 98 dan tahun 2000 itu juga Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa banget sampai pada tahun 2015 saya merasakan pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan asuransi ini. Ya udahlah, saya pikir anak-anak semua udah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan sendiri, sehingga saya juga bisa menikmati pensiun pada tahun 2015. Itu aja sih Pak, pertolongan Tuhan luar biasa. Amin. Puji Amin. Tuhan, Bu Lena, terima kasih kesaksiannya. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita akan tutup doa bagi kita. Kita akan berdoa buat teman-teman yang butuh didoakan. Lalu nanti doa berkat, saya mohon bantuannya Pak Aisy ya untuk doa berkat ya Pak. Yuk kita buka audionya Bapak Ibu, kita doakan buat Ibu Ineke dan juga untuk Ibu Nini serta Ibu Deni yang akan melakukan perjalanan balik ke Tangerang kembali. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami bawa Bapa dalam surga kembali Tuhan, menyatukan hati kami, menyatukan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Akan memohon padamu mohon kelancaran kepadamu ya Bapa. Ini Tuhan kami berdoa Bu Ineke pertolongan Tuhan pembelaan memohon bisa Tuhan tolong Bapak agar doa juga buat Bu Ineke anak Bu Ineke Tuhan boleh mengenal Tuhan secara pribadi, anak-anak yang taat padamu Bapak. Ini Tuhan buat ini yang jam 7 pagi akan Bapak agar Tuhan akan memberikan senantiasa firman-Mu Bapak. Berdoa saat ini juga Bu Deni yang akan melakukan perjalanan balik bersama keluarga dari Bali 5 sore. Tuhan
Tuhan, Engkau tercampur tangan, Engau akan memberikan senantiasa Tuhan Tuhan kami mu untuk berdoa dan untuk anak istri dan ini ya keluarganya Tuhan, dan bersama tujuh anak jam. Tuhan dalam tolong perjalanan balik Terima kasih, terima kasih. Tuhan kecepatan dan Kerjaan dan daya dari Bali Tuhan tolong kawan jemaat sampai di nanti Tuhan dalam Bapak yang doa kami dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus Kristus doa mengucap syukur dan doa kami haleluya haleluya amin. Silakan Pak Isi. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, bahwa Engkau adalah pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa hidup di dalam hidup sendiri ya Tuhan, tanpa Engkau ya Bapa. Bahwa jadikanlah hidup kami ini menurut seperti Engkau ya Tuhan. Bagaikan seperti bejana di dalam tangan seorang penjunan ya Tuhan. Engkau memakai kami, menjadikan kami alat dan terang Tuhan. Hari ini kami bersyukur menerima akan firman-Mu tentang bagaimana Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Biarpun badai hidup kami ini ada di dalam hari demi hari ya Tuhan. Kami tidak takut kalau Engkau ada di dalam kehidupan kami. Bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami, mengandalkan Engkau dari segala-galanya, mengundang Engkau dari segala-galanya dalam bahtera rumah tangga kami ya Tuhan. Hari ini teguhkan hati kami, teguhkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Untuk senantiasa mengundang hadirat-Mu, mengundang Engkau di dalam kehidupan kami, baik itu secara pribadi, di dalam keluarga maupun usaha kami ya Tuhan. Kami percaya kalau Engkau hadir di dalam kehidupan kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Seperti Engkau mengalami kemenangan di Bukit Golgota ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau beraktivitas. Kami mau menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami kepadamu ya Tuhan. Kami meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Minta berkat yang dari anugerah-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan ada di dalam kehidupan kita semuanya. Dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Segala aktivitas kami yang kita lakukan ya Tuhan boleh berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Segala berkat yang daripada Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Dan mengalami terobosan-terobosan baru. Dia baik itu dalam rumah tangga. Baik itu dalam usaha. Maupun di dalam pertumbuhan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat kita semuanya menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur kami kepadamu ya Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Isi. Pak Isi. Yoming, Terima kasih Pak Yosmi, Pak Bulena, Bu Lena, terima kasih Pak Gemli, terima kasih Oke, Bapak Ibu yuk terima kasih videonya. Ya, terima kasih untuk yang melayani hari ini. Ya. Silakan Pak Andi. Baik, Pak Kenli. Ibu Lena boleh bantu, Bu? Bu Lena udah siap-siap, Bu. Iya, baik, Pak. Makasih. Silakan, Bu. 1, 2, 3, smile ya. Bentar, saya copy dulu ya. Iya, pakai susu. Jahe boleh pakai. Jangan kopi sendiri, Bu Lena. Iya, sebentar. 1, 2, 3. Ya, yang kedua. Smile lagi. Ini kering nih, gigi kering nih, kelamaan smile. Smile dulu dong, smile dulu. 1, 2, 3.
Makasih Bu Lena. Ya, Bu Linda. Enggak, Bang, ini Bu Bu Linda udah Floranya ya. nggak ada. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya mau wakilin, Pak. Udah Pak. Oke. Bu Lena. Bu Lena. Yesus berkati kita semua. Sampai ketemu besok pagi. Selamat aktivitas. Indah. Mariana. Terima kasih Oke. semuanya. Tuhan berkati. Ya. Selamat beraktivitas. Berkati Yo, semua. God 1, bless. 2, 3.